Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Endang Palupi Nugraha dengan nomor UKG 201503026650, LPTK Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Pasir Sakti, di mana tempat saya mengabdi dan menjalankan praktik pembelajaran. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum belajar. Berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Agis, ada? Ada. Mari. Oh iya, Dispen, Tari, Ani, Raihan. Oh ini yang dicariin di TikTok itu, Raihan. Dicariin siapa? Intan. Oh ternyata ada di kelas 81 Raihannya. Viola, Wulan Ramadhani, Yolanda. Sudah siap belajar? Nah, coba Ibu ingin tahu apakah di bawah meja kalian itu ada sampah? Tidak ada ya? Oke, berarti kelas 81 ini rajin semuanya. Jadi patut dipertahankan ya? Iya, karena kebersihan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Iya, mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada 4. 1. Mobilitas sosial vertikal. 2. Mobilitas sosial horizontal, mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Terakhir, mobilitas sosial geografis. Sudah belajar di rumah semuanya? Ibu yakin di kelas 81 rajin semua, jadi belajar semua ya? Sudah baca materinya? Good. Beri tepuk tangan dong untuk kelas 81. Ya, pada hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran yang berbasis masalah. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan konsep pluralitas. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis pluralitas masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia. Ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai materi yang akan kita pelajari? Gambar apa ini? Rumah adat. Rumah adat dari provinsi mana? Lampung. Namanya apa? Iya, Nuwo Sesat Balai Agung. Ini? Tari apa yang ini? Tari? Tari Sembah Sige Pangunten. Sip. Bupati kita itu mau datang di salah satu desa di Pasir Sakti ini, makanya sekolah kita itu didaulat untuk menyembahkan
sebuah tarian, yaitu tari Sigeh Pangunten. Ada tidak yang bisa pantun dari Lampung? Siapa tuh? Siapa? Dito? Habib? Oke, Habib silakan. Mit pasar ngebeli duku, nitip mune beli ko selai, lamun kuting ngiwon ko penjelasan guru, insya Allah niku pandai. Ke pasar membeli duku, nitip juga belikan selai. Jika kalian mendengarkan penjelasan guru, insya Allah kamu pintar. Nah, tadi itu kan kita sudah melihat gambar dari rumah adat Lampung. Apa tadi? Nusat Balai Agung. Adakah yang bisa menjelaskan mengapa rumah adat Lampung itu berbentuk panggung? Rumah adat Lampung berbentuk panggung karena menyesuaikan kondisi geografis dan wilayah sekitar sehingga dirancang khusus untuk menangkal gempa bumi dan serangan hewan buas. Ya, tepuk tangan dong buat Mas. Iya. Dahulunya Lampung itu kan masih berupa hutan sebelum kalian lahir. Bahkan ibu sendiri belum lahir, Lampung ini masih berupa hutan. Jadi masih banyak sekali seperti hewan-hewan buas seperti harimau, gajah. Nah, makanya dibuatlah bentuk panggung. Sebelum kita memulai diskusi kelompok, Ibu akan melakukan ice breaking. Silahkan semuanya berdiri. Simak baik-baik ya. Ini untuk melatih konsentrasi belajar kalian. Kalau Ibu bilang pagi, itu tepuknya sekali. Kalau siang hari, itu tepuknya 2 kali. Kalau malam hari tidak tepuk. Siap semuanya? Siap. Siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Ya, ada konsentrasi lagi. Pagi, siang, malam. Di kelas ini ada, jadi jumlahnya ada 29 siswa. Berarti ada yang 5, ada yang 4 ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, anggotanya adalah Yolanda, Dwi, Rohma, Habib, dan Sajid. Yang kelompok 2 adalah Elon, Desi, Ani, Rizky, Dito. Kelompok 3, Aulia, Naila, Maulana, Zaki. Kelompok 5, Viola, Wulan, Nanda, Kade, Bagas. 5, Leo, Laila, Maya, Galih, Raihan. Raihannya dicari Intan terus. Nanti kalau tiba-tiba dia menghilang berarti udah ketemu Intan. Kelompok terakhir, kelompok 6, Nadia, Fauda, Dimas, Gilang, dan Ramadhani. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ini kebetulan Ibu share di channel YouTube Ibu. Jadi untuk mempelajari kalian nanti bisa lihat di sini ya. Silahkan disimak baik-baik ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan pluralitas, menganalisis pluralitas di Indonesia, dan menyajikan laporan hasil diskusi mengenai pluralitas di Indonesia. Mari kita bahas mengenai pluralitas masyarakat di Indonesia. Kata plural bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan atau keberagaman
masyarakat Indonesia. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan atau lebih. Pada masyarakat multikultural, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Di Indonesia, pluralitas terdiri dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Perbedaan agama. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia memiliki kebebasan beragama karena dijamin oleh negara. Setiap agama memiliki pedoman, cara beribadah sesuai tuntunan agama yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan agama inilah agar dalam diri kita tumbuh rasa saling memahami dan menghargai sesama umat beragama, atau menumbuhkan rasa semangat toleransi dalam beribadah. Yang kedua, perbedaan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat 1996, budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut sosiolog Gigi Hanikman, terdapat tiga abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. 2. Tindakan, yaitu suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Meskipun agak abstrak, namun dokumentasikan. 3. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik, salah satunya perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan. Kita juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir akan menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi juga. 2. Perbedaan agama atau keyakinan. Seperti agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi sebagai tempat ibadah menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. 3. Perbedaan kebudayaan asing yang pernah menetap di Indonesia, seperti kedatangan bangsa India dan Tiongkok, menyebarkan agama Hindu Buddha, serta Gujarat, menyebarkan agama Islam. Selain itu, pengaruh bangsa Eropa sehingga terjadi percampuran kebudayaan di Indonesia. 3. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 3.000 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Namun, bahkan urutan kedua dan ketiga terbanyak jumlahnya tetap masih jauh jika dibandingkan dengan suku Jawa. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada suku bangsa apa saja di lingkungan sekitar rumahmu? Boleh kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, seperti karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru.
Sedangkan pekerjaan sektor non-formal meliputi pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Peran dan fungsi keragaman budaya. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Potensi keberagaman budaya dapat memiliki peran untuk dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari manusia di tiap-tiap daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Peran dan fungsi keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu 1. Sebagai daya tarik bangsa asing, 2. Mengembangkan kebudayaan nasional, 3. Tertanamnya sikap toleransi, 4. Saling melengkapi hasil budaya, 5. Mendorong inovasi kebudayaan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin bertanya? Siapa? Elon. Ya. Tarian adat Lampung Siga Pungunten dipersembahkan ketika ada acara apa? Acara apa ya? Siapa yang mau mencoba menjawab dulu? Aktif semua loh. Siapa? Leo ya? Tari Sigi Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari daerah Lampung yang merupakan pengembangan dari tari sembah. Melalui peraturan daerah, tari Sigi Penguntan diresmikan sebagai tarian Lampung dalam penyambutan tamu penting. Koreografi ini mengambil unsur penting dari berbagai tari tradisional Lampung untuk menampilkan budaya Lampung yang beragam. Ya, jawaban dari Leo tadi sudah sangat bagus, beri tepuk tangan. Ya. Jadi tari sembah Siga Panguntan itu digunakan untuk ritual apa? Upacara atau penyambutan tamu agung. Jadi kalau ada event atau acara-acara tertentu, terus kemudian ada tamu agung. Nah, di sini berarti besok tamu agungnya adalah Bupati. Siapa sih Bupati kita? Pak Dawan. Coba. Iya. Pertanyaan apa? Bu, kalau buruh itu jenis pekerjaan yang seperti apa? Pertanyaan dari Aulia, buruh itu jenis pekerjaan yang seperti apa? Tadi ada jenis pekerjaan itu ada 2. Jadi kita melanjutkan untuk diskusi. Ya, sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu punya wayang. Namanya wayang pluralitas. Salah satu anggota kelompok maju untuk memilih materinya yang akan kalian kerjakan di LKPD. Silakan kelompok 1 dulu yang memilih. Kelompok 1 mana? Ya, pilih salah satu yang mana? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Nah, coba kalian sebutkan gambar apa itu dari kelompok 1. Ya, apa itu? Gambar? Rumah Padang. Rumah gadang ya. Rumah gadang. Iya. Silakan kelompok 2 agak maju. Mana kelompok 2? Apa ini? Rumah? Rumah Hona. Iya. Kelompok 3. Mana coba kasih tahu teman-temannya. Iya. Pakaian adat Betawi. Terus kelompok 4 coba. Pakaian adat Bali. Terus kelompok 5.
pegawai Bank BRI. Iya, ada pegawai bank. Terus terakhir kelompok 6 Petambak. iya, petambak. Silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Mana tadi kelompok 5? Ya, kelompok 5 dan kelompok 6. Petunjuk belajarnya. 1. Cermati materi dalam bahan ajar, video pembelajaran, atau pada sumber informasi pendukung lainnya. Yang kedua, kerjakan secara berkelompok. Untuk sumber belajar, kalau di buku tidak ada, silakan cari di internet. Ada laptop di depan, sudah connect dengan internet, jadi boleh kalian gunakan. Kerjakan sesuai dengan gambar yang sudah terpilih. Ya, jadi gambar apa yang kalian dapat, kemudian deskripsikan. Paham? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Jadi silahkan dikerjakan. Bu, saya izin mau nyari di internet. Waktunya sudah selesai ya. Kelompok mana yang ingin berdiskusi dulu? Dari kelompok 5. Ibu acak dulu ya dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Aprilian Garle, Raihan Jalas Amukti, Maya Anggraini, dan Laila Mardia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar pegawai bank yang akan dibacakan oleh Gale. Gambar tersebut adalah pegawai BRI atau Bank Rakyat Indonesia yang menunjukkan perbedaan pekerjaan di Indonesia. Pegawai tersebut termasuk ke dalam kategori pekerjaan formal karena jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Contohnya pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi mewakili kelompok 2 ingin bertanya. Berikan contoh selain pegawai bank sebagai jenis pekerjaan formal dan apa alasannya?
Udah itu. Baiklah, pertanyaan dari Desi dari kelompok 2 akan dijawab oleh Laila Mardia. Silakan. Saya Laila akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Guru, dokter, dan karyawan. Alasannya sama seperti pegawai bank karena mereka terikat dengan aturan. Baiklah, Desi dari kelompok 2, apakah sudah jelas? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan menanggapi presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Viola Surya Kusuma, Nanda Satya Pratama, Bagas Pratama, dan saya Wulan Rahmadani sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi tentang gambar ini yang akan dibacakan oleh Bagas Pratama. Payas agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial. Maka dari itu payas agung tidak ditunjukkan untuk berbagai aktivitas. Payas agung dikenakan bersama mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan berbagai warna yang dipakai oleh pengantin perempuan. Pengantin perempuan juga memakai tapih panjang yang melilit dari dada hingga jari kaki. Kain ini lalu dilapisi oleh kemben dan kemen prada yang menutup sampai mata kaki. Mereka juga menggunakan riasan yang disebut srinata, lengkungan simetris pada kening. Mahkota yang dikenakan oleh pengantin perempuan terdiri dari bunga sandat dan juga bunga emas. Mereka juga memakai aksesoris seperti gelang di bahu sebelah kiri dan di pinggang. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan Ica. Silahkan Ica. Saya Aulia mewakili kelompok 3 ingin bertanya, apa makna pakaian adat Bali? Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Bagas Pratama. Pakaian adat dari Bali pada dasarnya bersumber pada ajaran Sang Widi, yakni Tuhan yang mempercayai memberikan keteduhan, kedamaian, dan kegembiraan bagi umat Hindu yang mempercayainya. Dasar konsep busana ini adalah konsep tapak dara, swastika, yang disebut triangga yang terdiri dari 1. Dewa Angga, 2. Manusa Angga, 3. Buddha Angga. Jenis pakaian dari Bali sebagai berikut. 1. Payas agung digunakan untuk upacara adat, upacara pernikahan, upacara kedewasaan, ngaben, upacara potong gigi. 2. Kayas jangkep biasanya dikenakan pada sesi lamaran, pernikahan, dan wisuda. 3. Payas madya dikenakan pada upacara keagamaan seperti sembahyang dan kremasi. 4. Payas alit dikenakan saat membersihkan tempat suci, kegiatan gotong royong, dan membantu tetangga sekitar. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas? Terima kasih teman-teman yang telah menyimak dan menanggapi presentasi kelompok dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi dari presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semuanya sudah bagus semuanya. Ya, beri tepuk tangan.
Ya, tadi pakaian adat dari Bali apa namanya? Payas Agung. Rumah adat dari Papua adalah Honai. Iya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan post-test sebagai alat ukur evaluasi kalian. Kerjain. Silakan kalian kerjakan. Akan Ibu ambil nilainya. Kita koreksi ya. Oke, nomor 1 A, 2C, 3B, 4D, 5A, 6C, 8D, 9C, 10C. Nah, dari dari jawaban yang benar itu adalah nilainya. Ada tidak teman kalian yang sudah dikoreksi mendapatkan nilai 100? Siapa? Viola, terus Bagas, terus Dimas, terus Desi. Satu lagi ada? Iya, Dwi. Oke, beri tepuk tangan untuk yang mendapatkan nilai 100. Ya, yang mendapatkan nilai 90 ada berapa orang? Coba tunjuk tangan. Ya, 1, 2, 3, 19 orang. Ya, kemudian yang mendapatkan, berarti sisanya adalah mendapatkan nilai 80. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Pluralitas adalah kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya yang tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat di Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Zaki. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Iya, kerjasama. Ya, karena berdiskusi dengan temannya, jujur, disiplin, mandiri. Tepuk tangan untuk kelas 81. Ya, sebelum pembelajaran berakhir, silakan kumpul LKPD-nya. Taruh di sini ya. Terus, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Tidurnya siap. Belum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.